itu perlu modal. Yang pertama itu modalnya ilmu. Nggak melulu duit loh modal itu. Jadi ilmu itu modal. Jadi kalau bisnis itu yang pertama itu di semua bisnis lah. Yang pertama itu harus tahu tentang ilmu apa, ilmu agama, ilmu syariatnya tentang bisnis tersebut itu boleh apa enggak sih, Allah itu ridho apa enggak. Terus yang kedua itu ilmu bisnis, bagaimana marketing, bagaimana finance, bagaimana operasional. Nah, itu harus ngerti juga. Ya jangan sampai kita bisa bikin makanan enak tapi ya kita nggak bisa ngejualnya. Atau kita bisa produksi kopi enak tapi kita nggak bisa jualnya. Kan itu sama aja bohong. Dan yang ketiga apa? Kita harus mengerti ilmu tentang bisnis tersebut. Misalkan kita bisnis kopi, otomatis kita ngerti ilmu tentang kopi dari A sampai Z lah. Dari perkebunan sampai apa? Sampai minumannya, sampai hasil akhirnya. Jadi itu harus kita kuasai semuanya. Mungkin itu. Dan apa yang kedua itu modal pengalaman lah. Misalkan kalian punya ilmu tapi nggak punya pengalaman ya nggak bisa juga. Ibaratnya apa ya, nggak ngerti workflow-nya lah. Jadi minimal lah kita misalkan magang ke coffee shop-nya teman atau bekerja di coffee shop, baru kita bisa apa? Baru kita bisa memulai untuk berbisnis tanpa modal tersebut. Karena berbisnis tanpa modal itu kita harus apa ya? Harus ya pasti bisnis butuh modal kan. Tapi apa? Itu bisa kita lakukan kalau dengan apa? Dengan bekerja sama atau dengan syirkah lah bahasanya. Dan untuk syirkah itu dibutuhkan trust. Ya trust itu ya kita bisa dapatkan kalau apa? Kalau pertama itu satu visi misi, yang kedua ya kita punya ilmunya tentang ketiga hal tersebut. Baru itu bisa apa ya? Baru trust itu bisa didapatkan dan bisnis bisa dimulai. Ya, saya Ivan Indrawan Setiabudi, asal Jogja. Cuman dulu gede di Surabaya 10 tahun dan di Bali 9 tahun. Jadi bahasa halusnya udah hilang lah. Dulu saya S1 di Surabaya, jurusan Teknik Kimia di ITS. S2 Manajemen di UGM. Sejak lulus kuliah saya belum pernah memakai ijazah saya untuk mengapply kemana-mana. Jadi dari dulu ya bisnis, tapi sebelum kopi saya di bidang laundry untuk hotel-hotel di Bali. Baru setelah itu bergelut di dunia perkopian. Jadi dulu awalnya saya mengenal kopi itu pada saat gathering Yuk Ngaji di Yogyakarta. Kebetulan itu berlokasi di tempat tinggal kami, di mana salah satu peserta dari Bekasi namanya Pak Umar itu beliau bercerita bahwasannya beliau pernah mendevelop salah satu coffee shop di dekat rumah saya. Dan akhirnya kita banyak mengobrol lah. Setelah gathering itu, saya bermain ke kedai shopnya Pak Umar lah di Bekasi, di Galaxy, namanya Sanga. Di situ saya melihat bagaimana aktivitas dakwah dipadu dengan kopi. Ya sangat efisien lah. Jadi di situ itu dulu itu pagi-pagi itu kajian ibu-ibu, kalau malam itu teman-teman anak-anak muda lah. Jadi budaya kopi di Indonesia dan di Barat berbeda. Jadi kalau di Barat itu orang meminum kopi untuk produktivitas, misalnya di pagi hari dan setelah makan siang. Berbeda kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kita itu kopi itu untuk apa? Kalau filosofinya itu ngopi itu ngolah pikir. Orang Jawa bilangnya ngolah pikir. Jadi di situ itu kita itu saling bertukar informasi. Contohnya di mana ya? Kemarin kita ngobrol sama orang Padang, orang Minang. Beliau bercerita bahwasannya di Padang itu dulu itu nggak ada sekolah. Untuk belajar itu ada 2 tempat. Yang pertama itu belajar agama itu di Langgar, dan yang kedua belajar bisnis dan politik itu di kedai kopi. Ya disitulah. Dan sama di sini kami itu membuat kedai kopi itu ya bukan sekedar hanya menyajikan minuman saja, tetapi di sini kita memberikan apa ya, experience bagi customer, di mana customer bisa belajar mulai dari kopi sampai hal politik. Jadi kita sebagai barista itu nggak sekedar menjuru kopi, tapi kita sebagai social engineer, di mana kita bisa merubah orang yang biasa menjadi orang yang revolusioner. Ya, itu dari segelas kopi.
Jadi saya belajar kopi dengan adiknya Pak Umar tadi yang di Bekasi. Beliau seorang Q grader. Itu tahun berapa ya? Tahun 2018 lah. Di situ saya privat dengan beliau. Belajar bagaimana menjeduh kopi sampai bagaimana merosting kopi. Dan bagaimana men-setting sebuah coffee shop agar bisa efisien dan efektif. Dulu itu keluarga kita itu buka kedai kopi di Depok, Jawa Barat. Namanya Taji Kopi, itu yang menghandle adik saya. Lalu saya buka di Bali, namanya Nadi. Tapi yang di Bali ini baru berjalan 6 bulan, ya ada COVID lah saat itu. Jadi yang ngerti sendirilah bagaimana bisnis baru mulai dan terkena dampak pandemi. Jadi yang pertama itu karena anak saya lah. Saya merasa pendidikan di sini itu lebih bagus di Jogja lah, ngerti sendiri pusatnya pendidikan. Dan di sini itu lingkungannya lebih enak lah. Jogja itu sebagai pusat ilmu, pusat peradaban. Ibaratnya jika kita ingin merubah Indonesia ya mulailah dari Jogja. Jadi awalnya kita pindah ke Jogja itu kami membuka kedai kopi yang namanya di Jogja Coffee Roastery. Jadi di situ berjalan selama kurang lebih 3 tahun lah, sampai akhirnya ada penggusuran tol lah. Dan saat ini roastery saya sementara saya pindah ke rumah. Karena yang di sini masih belum proper lah untuk membuka roaster yang baru di tempat yang Mataram ini. Ya rencananya ya kalau ada tempat yang bagus kita akan membuka kembali coffee shop di Jogja Coffee tersebut. Jadi selama itu belum ada ya kita fokus di Mataram ini dulu. Jadi yang Mataram ini sama Jogja Coffee berbeda. Apa ya, di sini itu segmennya juga beda. Ya di sana kan ya lebih ke roastery lah. Kalau yang di sini kita bermain di kopi dan yamin, di mana itu selera mahasiswa lah. Di sini kita menyasar mahasiswa karena Mataram ini berlokasi di dekat UGM dan UNY. Jadi di sini kita nggak cuman jualan kopi sama yamin lah. Di sini saya ada kursus kopi, kursus barista, lalu ada roastery dan kita juga menyediakan beans coffee. Jadi saya mulai merosting kopi itu sejak di Bali lah. Dulu di sana kita masih membeli mesin kopi lokal, tetapi performanya kurang baik menurut saya. Dan setelah pandemi lalu kita memutuskan pindah ke Jogja, saya bertemu dengan teman-teman saya, orang-orang teknis lah. Di situ saya kembali bersilaturahmi dengan mereka dan akhirnya saya mempunyai keputusan untuk memproduksi mesin sendiri. Awalnya saya mau memproduksi mesin espresso, cuman produk Cina sudah sangat murah lah, jadi udah kurang bisa dijual lah. Sehingga saya memutuskan untuk memproduksi mesin kopi, karena untuk kita bisa membeli mesin kopi yang proper itu harganya cukup mahal, di atas 100 juta. Dan kebetulan saya memiliki ilmu tersebut. Dulu saya di teknik kimia, saya mempelajari termodinamika. Juga saya ada basic permesinan, sehingga saya mulai mencoba untuk memproduksi mesin. Tapi di sini saya kalau bahasanya sekarang ATM lah. ATM dari mesin kopi Jerman. Jadi saya memproduksi prototipe itu sekitar 1 tahun lebih lah. Itu ya cukup lumayan effort yang kita keluarkan. Dan ya lokasinya bukan di Jogja, karena di Klaten. Jadi mesin roasting kita ini berbahan cast iron atau besi cor. Di mana pengecar logam ya ada di Ceper Klaten yang terkenal di Indonesia ini. Di situ kebetulan partner saya itu mempunyai bisnis pengecar logam. Sehingga saya di bagian teknis atau mendesain dan beliau di bagian manufakturnya. Setelah mesin itu jadi, saya mengundang guru kopi saya, Bang Faruk Fahrani. Lalu kita merosting bareng lah. Saya bilang ke beliau gini, kalau nggak salah saya bilang begini, wah lumayan mas, mesin kopinya udah jadi. Beliau bilang gini, oh ini nggak lumayan Van, ini luar biasa. Saya itu pakai Probot aja first crack nggak kedengeran. Ini first cracknya bisa panjang waktunya. Otomatis
kita bisa memainkan profil lebih banyak lah. Dan beliau sangat sangat mengapresiasi mesin saya. Beliau berpesan kalau dijual kompetitornya jangan yang mesin lokal, tapi kalau bisa kompetitornya ya tadi Probat dan Disen. Karena beliau sudah mencoba mesin-mesin itu. Kalau mesin rosti yang kita buat ini kapasitas minimal sekali satu batch itu 5 kilo sampai 10 kilo. Dulu awalnya di Jogja itu kita makanannya itu pasta. Cuman ngerti sendiri kan, pasta itu ribet. Untuk merebusnya aja butuh 15 menit dan nggak bisa ditinggal-tinggal, ibaratnya sampai al dente kan, harus sampai pas. Dan orang Indonesia itu nggak begitu suka pasta. Orang Indonesia sukanya nasi dan mie. Dan kebetulan keluarga itu punya resep yamin ayam lah, sehingga awalnya ibu saya nggak mau memasaknya, nggak mau ada mie ayam ini ada di menu. Akhirnya saya membeli bahan-bahan untuk produksi mie tersebut dan otomatis ibu saya terpaksa masak. Dan saya tawarkan kepada teman-teman saya dan alhamdulillah semuanya cocok. Akhirnya ya itu pastanya nggak laku lagi, jadinya mie. Akhirnya kita nggak bikin pasta lagi. Bisnis kopi tanpa modal, ya semua bisnis itu perlu modal. Yang pertama itu modalnya ilmu. Nggak melulu duit loh modal itu. Jadi ilmu itu modal. Jadi kalau bisnis itu yang pertama itu di semua bisnis lah. Yang pertama itu harus tahu tentang ilmu ilmu agama, ilmu syariatnya tentang bisnis tersebut itu boleh apa enggak sih, Allah itu ridho apa enggak. Terus yang kedua itu ilmu bisnis, bagaimana marketing, bagaimana finance, bagaimana operasional. Nah, itu harus ngerti juga. Ya jangan sampai kita bisa bikin makanan enak tapi ya kita nggak bisa ngejualnya. Atau kita bisa produksi kopi enak tapi kita nggak bisa jualnya, kan itu sama aja bohong. Dan yang ketiga kita harus mengerti ilmu tentang bisnis tersebut. Misalkan nih kita bisnis kopi, otomatis kita ngerti ilmu tentang kopi dari A sampai Z lah, dari perkebunan sampai sampai minumannya, sampai hasil akhirnya. Jadi itu harus kita kuasai semuanya. Mungkin itu. Dan yang kedua itu modal pengalaman lah. Misalkan kalian punya ilmu tapi nggak punya pengalaman ya nggak bisa juga. Ibaratnya nggak ngerti workflow-nya lah. Jadi minimal lah kita misalkan magang ke coffee shop-nya teman atau bekerja di coffee shop, baru kita bisa memulai untuk berbisnis tanpa modal tersebut. Karena berbisnis tanpa modal itu kita harus pasti bisnis butuh modal kan. Tapi itu bisa kita lakukan kalau dengan dengan bekerja sama atau dengan syirkah lah bahasanya. Dan untuk syirkah itu dibutuhkan trust. Ya trust itu ya kita bisa dapatkan kalau pertama itu satu visi misi, yang kedua ya kita punya ilmunya tentang ketiga hal tersebut. Baru itu bisa baru trust itu bisa didapatkan dan bisnis bisa dimulai. Jadi bisnis kuliner agar tetap eksis itu nggak mudah, perlu keistiqomahan. Jadi ibaratnya 1 tahun pertama itu bisa profit itu ya alhamdulillah banget. Kalau di sini itu 6 bulan pertama itu ya sepi. Ibaratnya kita masih membangun lah. Ini kan belum ada 1 tahun dan alhamdulillah sekarang itu kalau malam itu udah mulai full seatnya. Dan untuk bisa bersaing dengan kedai kopi yang lain, ibaratnya di Jogja ini kedai kopi itu udah saturated lah, udah jenuh, udah banyak sekali. Kita untuk bisa bersaing itu yang pertama itu kopinya harus enak. Nggak butuh mesin bagus lah untuk bisa membuat kopi yang proper, tapi beans yang enak. Dan alhamdulillah kita ada roastery, jadi kopinya bisa lebih murah. Dan yang kedua Yang kedua ya kita harus upgrade. Jadi ya harus mengerti sekarang itu orang tuh pinginnya apa sih. Zaman dulu orang-orang sukanya es kopi susu, tapi sekarang udah bergeser. Sekarang orang-orang lebih suka seperti inilah, manual brew atau mocktail atau apa. Jadi ya kita harus bergeser. Dan sesuai prinsip ekonomi lah. Kita kalau mau laris ya harus ada value-nya. Dan yang kedua harga. Dan di sini tuh harganya ya kita cukup murah lah. Ibaratnya kopi itu mulai dari 10.000. V60 kita jual di harga 15.000. Dan untuk
Jogja ya terbilang cukup murah dengan kopi yang specialty grade lah. Untuk kemitraan insya Allah kita ingin menuju ke sana. Cuman kan butuh proses lah. Dan butuh apa ya? Butuh portofolio untuk orang itu percaya dengan kita. Kalau dari sisi produksi, dari sisi apa, insya Allah kita siap. Cuman kan untuk memulai itu kan butuh banyak sekali pertimbangan. Yang pertama tadi itu dari sisi, boleh nggak sih? Dari syariat, misalkan gimana prosesnya. Terus dengan partner itu punya visi yang sama atau misi yang sama. Sehingga apa? Sehingga bisnis bisa berjalan dengan nyaman lah. Ya, kalau ingin mulai bisnis kopi yang pertama harus suka kopi. Nggak lucu misalkan bikin buka coffee shop tapi nggak suka kopi. Yang kedua sering muter-muter lah nongkrong ke coffee shop yang dirasa kalian seneng lah. Misalkan di Jogja itu ada Pitutur, ada Tadasih, macam-macam lah, slobar-slobar. Di situ kita bisa dapat banyak insight. Dan harus belajar sih, belajar. Minimal kalian itu punya grinder lah, punya grinder manual. Itulah. Punya grinder manual dan belajar ilmunya. Yang kedua apa? Yang kedua modal. Ibaratnya ya semua bisnis butuh modal. Kalau nggak punya modal, cari partner. Cari partner. Dan kalau bisa pernah bekerja lah atau pernah jadi barista. Atau bisa juga magang di tempat saya juga bisa. Nanti ajari. Nanti ada ikatan dinas. Itulah. Jadi apa ya, butuh pengalaman sih. Karena nanti itu ibaratnya kalau kita udah ketemu sama tamu itu beda perasaannya dengan kita nyeduh sendiri. Itulah. Cuman kalau kita kompeten, pasti kita apa? Kita akan menyeduh dengan bahagia.